dalu nih tak lepas dulu dari aktivitas kegiatan di dinas permomongan. Nah, ini kisah KDRT Leslar ya, Lesti atau Bilar apa? Rizky Bilar. Nah, gini ya. Ini membuka kembali flashback storyku. Mas kita tawa tak ambil napas dulu. Ya meskipun punya masa lalu yang kurang enak ya, realitanya syukur alhamdulillah bisa melewati itu semua dan sampai di titik ini masih bisa senyum. Ya bukannya tidak empati ke kasus KDRT Lesti ya, bukan. Karena aku tertawa karena aku bisa melewati itu semua meski tidak gampang. Ya gini, kalau aku punya ngasih solusi, kalau kita sedang lagi jatuh cinta, misalnya dari 100%, sisakan 10% untuk kita pribadi. Jangan 100% kita kasih semua ke pasangan kita. Karena apa? Suatu saat kalau mungkin pasangan kita mungkin atau suami kita diambil pelakor atau diambil Tuhan, kita masih punya ruang 10% untuk kita pribadi, untuk kita bangkit, untuk kita berusaha menghibur diri kita ya. Jangan terlalu ya istilahnya goblok kalau lagi mencinta ya, sisakan karena kita punya sedikit ruang untuk kita sendiri. Ya itu tadi, kalau misalnya pasangan kita atau suami kita diambil Tuhan atau diambil pelakor, kita siap menerima konsekuensinya dan kita masih punya ruang untuk diri kita sendiri, untuk tetap move on, untuk tetap berusaha bangkit, untuk tetap berjuang demi anak dan keluarga yang masih kita punya ya. Oh ya wajar lah kalau Lesti, mereka muda, karir udah bagus ya, selisih setahun lah sama anakku yang pertama. Lesti sekarang kan 23, anakku baru 22. Karir udah oke, ada mungkin dijodoh-jodohkan sama netizen ya, siapa lah apa ya, mungkin gak semua perempuan melihat Bilar ngiler ya, tentunya mungkin kalau bagi Lesti ya ganteng, maksudnya kalau dibuat jalan-jalan atau keluar layak lah untuk digandeng ya, meski storynya ya begitu kelam, udah punya anak dari wanita lain, mungkin ya mau alam aja lah ya. Kembali lagi, mungkin ini perjalanan hidup bagi Lesti dan Bilar ya, di usia muda dan hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya ya. Semoga mentalnya kuat. Kalau Lesti bisa keluar dari pemikiran itu ya, kalau kita pemikiran akalnya anggap aja kita pernah naik orang ganteng gitu aja ya. Ya meski ngomong kadang itu tak seringan yang kita omongkan ya, kita harus berusaha menghibur diri kita sendiri dan tetap bangkit demi anak dan keluarga yang masih menyayangi kita ya. Karena aku bisa ngomong seperti ini, aku pun pernah mengalami ya, pernah jalan dengan orang ganteng ya, ganteng seperti orang Meksiko. Hasilnya aja lihat anak perempuanku itu yang nomor 2
tak mau mengakui keberadaan anaknya. Ya dulu mungkin aku tinggal jalan aja. Sekarang bisa bilang seperti ini, oh dalam hidupku pernah naik orang ganteng. Itu aku. Buat berpikir, ya kalau istilah orang Jawa tuh ngedem-ngedemi awake dhewe gitu, Bang. Ya. Ya bagaimana ya? Orang ganteng apalagi punya sedikit harta ya pasti cewek-cewek banyak yang melirik. Ya nggak munafik, aku dulu pun ya sempat ya kagum lah, oh ganteng ya gini-gini ya, mungkin mungkin dinaiki enak ya. Ya emang dinaiki emang enak, mungkin hanya sesaat, kalau nggak ada materi ya lama-lama jadi apa sesak. Ya udah, itu storyku waktu dulu ya mungkin story ya pernah naik orang ganteng gitu. Lah bagaimana lagi kalau hal yang sudah terjadi ya kita bikin ayam diri kita sendirilah ya, jangan sampai berlarut-larut dengan masalah-masalah masa lalu yang mungkin sampai membuat aku blank, sampai pernah dirawat di RSC. Ya kita tinggal bikin apa ya, ngedem-ngedem diri kita sendirilah di situ aku. Ya meski sampai 14 tahun ini mangan aku belum pernah melihat bapaknya yang ganteng. Tapi ini pelan-pelan aku berusaha untuk ya bagaimana kalau anakku ini menerima realita kalau dia sama kakaknya itu beda bapak. Kadang aku buka dikit-dikit, kira-kira bagaimana ya, jangan sampai belum siap menerima kenyataan jadi beban pikiran kan juga nggak kasihan juga. Mungkin di pikiran kalian, alah bapak kayak ono rasa dikandake lah wis Pak Mbak gini-gini ini. Kalau aku nggak bisa seperti itu, seolah-olah itu bebanku. Daripada mendengar dari orang lain, lebih baik dari mulutku sendiri. Itu aku. Karena aku pun pernah mengalami peristiwa seperti itu dari orang lain. Lebih menyakitkan daripada orang sekitar kita sendiri. Tetanggaku pun udah tahu, keluarga besarku pun udah tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong. Tapi caraku sedikit demi sedikit bagaimana reaksi nih, misalnya ya dalam bercanda, misal seumpama Mbak bapakmu masih hidup, apa yang kamu lakukan? Ya paling kadang aku bilang jawab seperti ini, mama ki aneh-aneh ya, udah bapakku wis meninggal loh. Aku hentikan kata-kata sesaat, oh ini, tapi sedikit-sedikit ya aku kasih clue, tapi belum sadar, ya mungkin butuh waktu lah. Oke udah dulu, kepala aku agak mulai pusing, tadi siang ditensi 144 dan habis sakit juga 1 minggu lamanya. Ya kembali lagi, namanya hidup pasti kalau kita mau diangkat derajatnya atau taraf kehidupan kita diangkat 1 atau 2 tangga lebih ke atas, ya pasti ada sesuatu cobaan, pasti ada sesuatu pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita, tergantung kitanya siap atau tidak. Ya dalam menjalani hidup ini kita harus tetap siap dan tetap optimis. Oke?
Terima kasih.